Perkenalkan, nama saya Azahra Islamiyah Sabila. Saya duduk di kelas 4 SDN Berentabasari 1, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Saya punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota baru, melihat bunga berwarna ungu. Yuk dengerin aku mau bercerita seru. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Banten, yang berjudul Asal Mula Batu Kuhung. Dahulu ada seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar itu perilakunya buruk. Ia sombong dan kikir. Karena budi pekertinya yang buruk, penduduk desa sangat membencinya. Pada suatu hari, sang saudagar kedatangan orang pengemis yang berkaki pincang meminta makanan. Bukannya memberi, saudagar itu pun malah menghardik dan mencaci maki. Enak saja kamu minta-minta. Kau kira hartaku ini milik nenek moyangmu? Sudah, pergi sana. Si pengemis didorong oleh saudagar hingga jatuh dan tersungkur. Mendapat perlakuan seperti itu, si pengemis pun marah. Dasar manusia sombong, tunggulah sebentar lagi. Kau akan mendapatkan balasan perbuatanmu ini, kata si pengemis sambil bangkit berdiri dan pergi tanpa menoleh lagi. Pada suatu hari, ketika saudagar bangun dari tidur, kedua kakinya sulit digerakkan. Ia tak mampu bangkit dari kasurnya. Ia pun panik. Ia perintahkan kepada pegawainya untuk mencari tabib, dukun, atau orang sakti yang berhasil mengobatinya. Namun, tak satu pun orang pintar yang berhasil mengobatinya. Saudagar itu berjanji bahwa ia akan memberikan setengah harta kekayaannya kepada siapa saja yang berhasil mengobatinya. Mendengar hal itu, si pengemis yang berkaki pincang pun datang kembali. Ia menjelaskan apa yang menjadi sebab lumpuhnya kaki si saudagar tersebut. Musibah yang menimpa dirimu disebabkan oleh sifatmu yang sombong dan kikir. Ada beberapa syarat jika kau ingin sembuh. Pertama, kau harus rendah hati dan pemurah. Kedua, pergilah bertapa di atas batu cekung selama 7 hari 7 malam. Ketiga, penuhi janjimu untuk membagi setengah harta kekayaannya kepada orang miskin di sekitar tempat tinggalmu. Dengan dibantu oleh pelayannya, berangkatlah sang saudagar untuk bertapa di atas batu cekung selama 7 hari 7 malam. Pada hari akhir pertapaan, keajaiban pun terjadi. Di pusat batu cekung tersebut menyemburlah sumber mata air panas. Kemudian ia mandi dengan sumber mata air panas. Sungguh aneh, kedua kakinya yang semula lumpuh kini dapat digerakkan kembali. Setelah berendam agak lama, ia pun kembali ke rumahnya. Ia menepati janjinya untuk membagi setengah harta kekayaannya kepada orang miskin di tempat tinggalnya. Ia betul-betul telah berubah. Jika ada orang miskin datang, ia buru-buru mengambil uang atau makanan sepantasnya. Ketika ia menikah, ia tidak memilih putri orang kaya, melainkan memilih gadis desa, anak seorang petani miskin. Ia tidak lagi sombong dan suka menolong sesama. Orang-orang yang dulu membencinya, kini berbalik menyukainya. Perdagangannya semakin lancar, ia bertambah kaya raya. Penduduk setempat menyebut istilah cekung dengan kuhung. Konon, berbagai macam penyakit dapat disembuhkan apabila mandi dengan sumber mata air panas batu kuhung yang terletak di kaki Gunung Karang. Sekian cerita dari asal mula batu kuhung dari Banten. Terima kasih.